Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, happy Friday. Oke, hari ini kita akan mempelajari sains lagi ya, yaitu tentang perubahan suhu dan wujud benda akibat adanya kalor atau panas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama perubahan suhu benda akibat adanya kalor. Yang kedua yaitu berkaitan dengan mengetahui perubahan wujud benda akibat kalor. Serta kita harus bisa dapat memahami 6 perubahan wujud benda ya. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, atau mengkristal. Dan kita juga dapat mengetahui contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengingat kembali ya tentang kalor atau panas. Sebenarnya kalor itu apa? Masih ingat? Iya, kalor adalah energi yang bisa berpindah ya dari satu benda ke benda lain. Jadi panas itu suatu energi. Kemudian, umumnya kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Karena itulah kalor bisa mempengaruhi benda yang mendapatkan energi dari benda lain. Contoh sederhananya seperti ini, coba perhatikan pada gambar ini. Saat kita memasak air dengan panci di atas kompor seperti ini, api dari kompor akan membuat panci menjadi panas. Akhirnya, energi panas yang dialirkan itu dapat mendidihkan air di dalam panci. Jadi, kalor ini dapat menaikkan adanya suhu pada air ya, karena mendidih itu suhunya akan menaik. Jadi, tadinya air yang suhunya normal, kemudian dipanaskan bisa menjadi 100 derajat Celcius. Itu adalah contoh dari adanya kalor atau panas. Perubahan suhu benda akibat kalor yang kita bahas itu tadi sebagai salah satu contohnya. Coba kita perhatikan pada eksperimen berikut ini. Perhatikan pada gambar ya. Pada saat kita menuangkan ini es batu dalam suatu wadah, kita ukur suhunya dengan menggunakan termometer. Nah, ini suhunya bisa saja ini di bawah 0 derajat Celcius ya. Tetapi apabila kita panaskan, suhunya kita ukur kembali. Jadi dari yang 0 tadi itu bisa naik sampai mendidih itu 100 derajat Celcius. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa adanya panas atau perpanas ini dapat mempengaruhi perbedaan suhu. Tadi yang ini suhunya dingin, 0 derajat, ketika dipanaskan bisa suhunya menjadi 100 derajat. Benda yang menerima panas itu dapat peningkatan suhu, sedangkan benda yang melepas panas itu berarti dia disebutnya penurunan suhu. Ini dipahami dulu ya. Kalau suhunya turun itu berarti melepas kalor. Kalau suhunya meningkat berarti dia menerima kalor. Ini kan dia menerima kalor. Panas dari kompor diterima oleh air, jadi menerima kalor atau panas. Tahukah anak-anak bahwa perpindahan kalor bisa menyebabkan suhu benda berubah? Artinya tadi suhu bisa naik atau suhu bisa turun ya. Tadi sebagai contohnya kita bisa mengukurnya dengan menggunakan termometer. Contoh yang lainnya pada saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, seperti ini misalnya. Maka gelas akan ikut terasa panas ya. Namun jika kita tambahkan air dingin secara perlahan-lahan, maka suhu air dan gelas pun juga ikut turun. Gelas dan air akan mulai terasa
hangat, tidak panas lagi, tapi suhunya ini tidak 100, tapi bisa saja itu 70 atau 60 ya, karena hangat. Hingga akhirnya menjadi dingin atau mengalami penurunan suhu. Nah, begitu juga sebaliknya, gelas yang berisi air dingin, misalnya kita pakai air dingin, akan semakin naik suhunya jika dituangkan dengan air panas. Dapat disimpulkan di sini dulu, perubahan suhu benda itu bisa saja karena ada naik atau turun, atau dia menerima atau melepas suatu kalor atau panas. Untuk yang kedua, kita hari ini akan membahas tentang perubahan wujud benda. Yang tadi itu berkaitan dengan suhu atau derajat panas dingin suatu benda. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda akibat kalor ya. Nah, masih ingat yang kemarin benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga benda ini dapat mengalami perubahan wujud yang diakibatkan karena adanya kalor atau panas. Sebelum kita mengetahui perubahan apa saja, kita akan membahas dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud? Ada yang tahu? Iya, perubahan wujud benda ini terjadi adanya peristiwa tadi, pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, ataupun karena adanya pengembunan ya. Jadi perubahan wujud itu ada pelepasan, melepas kalor, atau menerima kalor. Perubahan wujud yang kita pelajari hari ini ada 6. Yang pertama mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau deposisi. Ini contoh bagannya ya. Ada yang pertama benda cair, benda padat, benda gas. Nah ini. Salah satunya sebagai contohnya seperti ini. Ini benda cair, misalnya air. Bisa nggak dia menjadi padat? Bisa. Peristiwanya ini disebut membeku. Saat air untuk menjadi padat atau menjadi es, dia harus melepaskan kalor. Nih, kalau tanda biru itu artinya melepas kalor ya. Nah ini. Kemudian sebagai kebalikannya, contohnya padat ke cair. Itu disebut mencair, misalnya es yang mencair. Nah ini berarti itu menyerap kalor. Lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya, biar kita tidak pusing dan bisa paham. Yang pertama, perubahan wujud benda akibat kalor. Yang pertama yaitu peristiwa mencair. Nah, mencair merupakan peristiwa perubahan wujud ya, dari benda padat menjadi cair. Ingat-ingat ya, ada benda padat menjadi cair disebut mencair. Nah, peristiwa ini memerlukan energi ya, energi panas. Jadi ini memerlukan energi ya. Harus ada panas biar dia dapat mencair. Contohnya, es batu yang dibiarkan dia di ruang terbuka. Es batu ini dia akan bertahan pada suhu dingin. Tapi kalau kita letakkan di suhu terbuka, suhu yang lebih panas daripada di freezer, kemudian dia akan mencair. Nah ini adalah contoh peristiwa mencair. Benda padat bisa menjadi cair karena dia terkena panas atau memerlukan panas untuk dapat mencair. Yang kedua, lilin yang dipanaskan ini. Karena adanya panas, lilin dapat mencair. Kemudian memanaskan mentega. Karena ada api, ada panas, kemudian benda padat seperti mentega dapat mencair. Perubahan wujud benda akibat kalor yang selanjutnya yaitu membeku. Nah, membeku itu apa? Ada yang tahu? Iya. Membeku itu merupakan adanya peristiwa perubahan wujud zat dari benda
cair menjadi padat. Jadi kebalikan dari yang mencair tadi ya. Nah ini, adanya benda cair, kemudian dia padat. Peristiwa ini adalah peristiwa yang melepaskan energi panasnya. Yang contoh pertama, kalau membeku itu air yang kita masukkan ke dalam freezer, kemudian dia akan menjadi es. Itu adalah contoh membeku ya. Nah, ini contoh peristiwa melepas energi panas. Dia tidak butuh energi panas, tapi dia membutuhkan ini energi yang lebih dingin, jadi melepas panas. Kemudian contoh yang lainnya pada pembuatan agar-agar ya. Ini benda cair, kemudian jadi padat. Kemudian pada saat lilin ini, lilin ketika dibakar, kemudian lelehannya ini di sekitar ruangan sini berarti tidak panas lagi ya, dia akan menjadi beku. Nah, ini melepas energi panas. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair ke bentuk gas atau wujud gas. Peristiwa ini memerlukan adanya energi panas. Ini banyak ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya saat kita menyemprotkan parfum. Nah ini parfum benda cair ya, di dalamnya itu ada alkohol ataupun wewangian yang lainnya. Nah ini ketika disemprotkan, dia akan berubah menjadi gas. Nah ini, kemudian peristiwa menjemur pakaian yang basah. Nih, air yang terkena oleh sinar matahari atau panas, kemudian akan menguap membentuk gas ya. Jadi pakaian kita bisa menjadi lebih cepat kering saat dijemur pada sinar matahari. Kemudian peristiwa yang ketiga, contohnya air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air juga ini. Sebagai contoh di gambar ini, adanya uap air. Jadi, dari benda cair ke bentuk gas itu disebut menguap. Kita untuk pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Tadi kebalikannya ya. Jadi ini mengembun dari gas menjadi cair. Peristiwa ini berarti melepas energi panas. Kalau mengembun sebagai contohnya terbentuknya embun di pagi hari ya, titik-titik embun ini. Nah, ini kemudian adanya titik-titik air di bagian luar gelas. Nah ini karena ini adanya dingin ya, kemudian terbentuk titik-titik air di bagian luar gelas. Ada juga peristiwa pada saat hujan, adanya titik-titik air pada bagian kaca mobil saat turun hujan. Nah ini, dari gas membentuk suatu cairan disebut mengembun, gas ke cair. Kemudian ada peristiwa menyublim. Menyublim ini merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari benda padat menjadi gas. Nah, ini peristiwa ini memerlukan energi panas, butuh panas. Sebagai contohnya, bisa kita perhatikan misalnya di rumah ada kapur barus yang diletakkan di lemari. Lama-kelamaan, kemudian akan mengecil ya. Nah, ini kemana? Nah, ini itu terbentuknya adanya gas ya, menjadi gas yang tidak bisa kita lihat. Itu karena adanya energi panas di sekitar kita. Kemudian contohnya peristiwa pada dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat ya. Pada saat ini di dalam ruangan dia akan dapat menyublim ya menjadi bentuk gas padat jadi gas. Perubahan wujud benda akibat kalori yang terakhir yaitu mengkristal. Nah, mengkristal itu bagaimana? Ini merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari bentuk gas ke padat. Nah, ini melepas energi panas. Dia tidak butuh energi panas. Contohnya pada misalnya kita lihat di almari es kita, terbentuknya bunga es ya.
Nah, ini kan adanya gas di sekitar, kemudian akan membentuk adanya padat juga. Kemudian proses terbentuknya salju itu dari gas juga, kemudian akan memadat. Pembuatan es kering atau dry ice itu juga. Ini pembuatannya ya dari karbon tadi, kemudian jadi balok-balok es kering. Demikian pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud benda akibat adanya panas. Ada mengkristal, menyublin, mengembun, menguap, mencair, dan membeku. Nah, ini sebagai bagannya ya. Ada yang melepas panas, ada yang menerima panas. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa tanya ke Miss Septi secara langsung ya. Untuk tugas hari ini, perubahan wujud benda dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini anak-anak coba buatlah video terkait dengan perubahan wujud benda di lingkungan rumah ya. Nah, ini sebagai contoh kan di rumah banyak ya. Contohnya peristiwa pembekuan es, adanya embun di pagi hari, pemakaian kapur barus, atau pada saat kita memakai parfum atau papa mama kita memakai parfum. Nih, bisa nanti 3 contoh perubahan wujud benda. Dijelaskan dulu ya, misalnya tadi itu membeku. Membeku itu berarti ini, Miss, peristiwa dari benda cair ke benda padat. Sebagai contohnya, Miss tunjukkan sebagai contohnya itu pada es batu di lemari es di rumah kita. Itu sebagai contohnya seperti itu. Dijelaskan dulu peristiwanya apa, perubahannya apa, baru nanti ditunjukkan contohnya. Di video ya Kak ya, dikumpulkan paling lambat tanggal 25 Februari 2021. Miss akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.